Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnesia Bella, NIM 2023781692, semester 2 UPWA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pariwisata alternatif. Saya di sini mengambil objek wisata Taman Laut 17 Pulau Riung. Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung terletak di Pulau Flores, Kabupaten Ngada, Kecamatan Riung. Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung adalah gugusan-gugusan dari beberapa pulau kecil dan besar yang membentang dari Torong Padang di sebelah barat hingga ke Pulau Pangsar di sebelah timur. Nama Taman Laut 17 Pulau Riung mungkin sedikit unik dan asing. Terlebih sebenarnya ada 24 gugusan pulau besar dan kecil di sini. Namun, nama tersebut sebenarnya terinspirasi dari Hari Kemerdekaan Indonesia. Angka 17 diambil dari tanggal 17 Agustus 1945. Penamaan ini dinamakan agar mudah diingat oleh masyarakat. Di Taman Laut 17 Pulau Riung, wisatawan bisa berkeliling dengan kapal dan mengunjungi pulau-pulau berpasir putih yang masih asri. Dari ke-24 pulau tersebut, ada beberapa yang menjadi favorit turis. Di antaranya adalah Pulau Ontoloe dan Pulau Rutong. Khusus Pulau Ontoloe, turis dapat menikmati lebih dari sekedar wisata bahari semata. Pasalnya, pulau ini dihuni banyak kelelawar yang akan berterbangan menjelang senja. Sementara, fauna lainnya yang bisa ditemukan di Taman Laut 17 Pulau Riung adalah rusa timor, biawak embou, bangau hitam, burung beo, elang, parkit berdada kuning, hingga bangau putih. Atraksi wisata yang terdapat di Taman Laut 17 Pulau Riung. Beberapa pulau yang dapat kamu kunjungi. Yang pertama Pulau Batangkolong, kedua Pulau Meja atau Tembaga, ketiga Pulau Sui, keempat Pulau Tiga atau Bampa Timur, kelima Pulau Rutong atau Tangil, keenam Pulau Torong Padang, ketujuh Pulau Kawat, 8 Pulau Ontologi atau Ontoloe. Berbagai aktivitas menarik juga bisa dilakukan di kawasan wisata 17 Pulau Riung, seperti yang pertama snorkeling, yang kedua menyaksikan kelelawar, yang ketiga barbecue. Ini merupakan gambar Pulau Batangkolong. Pulau Batangkolong merupakan pulau yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Karena di pulau ini, kamu bisa menyelam di perairan yang jernih untuk mencari hewan laut yang berjuluk mawar laut seperti pada gambar ini. Disebut seperti itu karena bentuknya menyerupai bunga mawar. Lapisan tubuhnya diselimuti rambut berwarna merah dan biasanya ditemukan di kedalaman 10 meter. Berikut ini merupakan Pulau Tembaga atau Pulau Meja. Pulau ini merupakan habitat dari Acropora dan karang lunak seperti pada gambar ini. Berikut merupakan Pulau Sui. Pulau Sui, kedalaman bawah laut Pulau Sui dipenuhi oleh jurang yang curam, namun sangat menakjubkan. Tebingnya yang curam tersebut dihiasi oleh Acropora dengan indahnya. Para penyelam biasanya mengabadikan keunikan bawah laut Pulau Sui dengan menggunakan kamera air yang sengaja dipersiapkan. Pulau Tiga atau Bampa Timur. Pulau ini diberi nama Pulau Tiga karena jika dari kejauhan terlihat seperti 3 pulau yang terpisah. Namun, jika dilihat dari dekat, merupakan satu kesatuan yang dipisahkan oleh pasir dan tumpukan rumput laut. Pulau Tiga memiliki keindahan bukan hanya di bawah lautnya saja, namun di permukaan pulau ini memiliki keindahan yang sungguh luar biasa. Kamu dapat mendaki bukit yang tak terlalu tinggi, kemudian melihat keindahan hamparan laut dari atas ketinggian. Melihat laut dengan gradasi warna yang sangat indah merupakan pengalaman yang takkan terlupakan. Setelah menikmati keindahan di permukaan, jangan lupa untuk menyaksikan keindahan biota lautnya. Di sini kamu akan menemukan yang serupa dengan mawar laut yang ada di Pulau Batangkolong. Pulau Rutong atau Pulau Tangil.
Di pulau ini terdapat sebuah bukit yang dapat kamu daki. Untuk mencapai puncak bukit, kamu membutuhkan perjuangan yang cukup menguras peluh. Namun, dari atas ketinggian, kamu akan menyaksikan hamparan pasir yang indah, yang permukaan pulaunya terlihat seperti bulan sabit. Ditambah semilir angin yang coba menghilangkan rasa lelah yang kamu rasakan. Keindahan bawah laut yang bagaikan lukisan. Keindahan bawah lautnya pun sangat mengagumkan. Karangnya dipenuhi jenis Acropora formosa. Jika kamu menyelam di laut Pulau Rutong, kamu akan mengalami fenomena termoklin, suatu keadaan di mana terjadi perubahan suhu air yang drastis. Di permukaan laut, suhu airnya hangat, namun setelah kedalaman sekitar 1 meter, suhu air berubah drastis menjadi sangat dingin. Jika beruntung, kamu akan menyaksikan paus bermain di sebelah barat Pulau Rutong. Tanjung Torong Padang. Tanjung Torong Padang merupakan batas barat dari Taman Laut 17 Pulau Riung. Bukit-bukit yang berdekatan dihuni oleh spesies biawak yang oleh masyarakat setempat disebut mbou. Ini mbou. Pulau Kawat. Pulau Kawat terletak dekat dengan kampung orang Bajo. Di sepanjang pantai terdapat beberapa kelompok mangrove dan lautnya memiliki arus yang kecil. Pulau Ontoloy atau Pulau Kelelawar. Tempat habitat kelelawar. Pulau Ontoloy merupakan pulau terbesar yang ada di Taman Laut 17 Pulau Riung. Pulau ini seperti cincin hijau hutan mangrove karena dikelilingi oleh hutan mangrove. Pulau ini merupakan tempat bagi spesies kelelawar. Kamu dapat melihat ribuan kelelawar berterbangan karena kesana kemari. Selain itu, di sini terdapat monyet liar yang bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain. Fasilitas Taman Laut 17 Pulau Riung. Di Taman Laut 17 Pulau Riung, fasilitasnya berupa terdapat rumah makan, area parkir, penginapan, dan lain sebagainya. Jam buka dan harga tiket masuk Taman Laut 17 Pulau Riung. Jam buka mingguan dari hari Senin sampai Minggu, jam bukanya mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk untuk wisatawan lokal adalah Rp5.000 sampai Rp10.000, sedangkan untuk wisatawan mancanegara adalah Rp50 sampai Rp100.000. Lokasi dan rute Taman Laut 17 Pulau Riung. Taman Laut 17 Pulau Riung terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini terletak sekitar 72 km ke arah utara Kota Bajawa. Rute perjalanan yang sering dipilih oleh wisatawan adalah dari Kecamatan Soa. Jika ingin melewati jalur yang lebih dekat, wisatawan bisa terbang menuju Kupang, naik pesawat Wings atau Transnusa dari Kupang menuju Bajawa. Itu untuk wisatawan dari luar Flores. Dampak yang terjadi akibat perkembangan pariwisata alternatif di Riung, Taman Laut 17 Pulau Riung. Yang pertama, dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat. Kepadatan manusia pada saat hari libur atau pada akhir pekan, kadang pula terjadi kemacetan yang cukup padat di daerah tempat wisata tersebut. Yang kedua, dampak pada pekerjaan atau mata pencaharian. Dengan adanya pembangunan pariwisata di Riung, membuat beberapa orang mendapat pekerjaan seperti membawa motor laut untuk menemani wisatawan berkunjung dan menikmati keindahan 17 Pulau Riung. Selain itu juga ada pula yang menjadi pemandu wisata untuk memandu para wisatawan yang datang ke sana. Yang ketiga, dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat. Dengan adanya perkembangan pariwisata alternatif di daerah Riung, menyebabkan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kebudayaan tradisional seperti kegiatan festival seni dan budaya Riung dan permainan rakyat yang berlangsung di Embarung Keli, Desa Latung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada pada 29 Oktober 2019 lalu. Hal ini merupakan salah satu tindakan agar kebudayaan tersebut tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas.
Yang keempat, dampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan. Lingkungan di daerah Riung sangat dikhawatirkan dengan adanya perkembangan pariwisata alternatif tersebut. Membuat tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian seperti Pasar Riung yang letaknya di pinggir jalan menjadi kotor dan dipenuhi dengan sampah-sampah yang berserakan. Selain itu juga, dengan adanya pembangunan akomodasi pariwisata seperti penginapan, hotel, dan restoran, maupun rumah makan menyebabkan populasi hewan-hewan liar menjadi berkurang akibat dari lahan yang mereka gusur untuk pembangunan. Dan juga polusi udara tercemar akibat dari asap kendaraan dan pembakaran sampah-sampah. Kesimpulan, Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung harus tetap dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan bagi kita, bangsa Indonesia, serta dampak-dampak buruk yang terjadi akibat dari perkembangan pariwisata alternatif ini dapat kita perbaiki dan kita hindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi kita maupun alam di sekitar kita. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.